Bab 3, Tekad Galuh Tapa. Setelah beberapa hari kemudian Galuh Tapa berpamitan meninggalkan rumah Arya. Kau sudah banyak membantuku, Arya. Namun saat ini aku belum dapat membalas budi baikmu. Jangan pikirkan hal itu, potong Arya seraya tersenyum kecil. Pergilah temui Kisanta, jika suatu hari nanti ada sebuah kesempatan, datanglah ke sini lagi. Pasti, jawab Galuh Tapa, aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku, meskipun kita baru saja saling mengenal. Pergilah saudaraku, ucap Arya lagi, seraya memeluk tubuh Galuh Tapa dan menepuk pundaknya beberapa kali. Capailah apa yang menjadi tujuanmu, dan berjuanglah. Pada akhirnya Galuh Tapa melangkahkan kaki meninggalkan rumah pemuda yang telah menolongnya. Di dalam hati pemuda itu, bertekad akan kembali lagi ke desa ini untuk membalas budi baik Arya yang telah menyelamatkan hidupnya. Seorang lelaki harus memiliki prinsip yang kuat, dan prinsip hidup Galuh Tapa adalah balas budi. Dengan bermodal sebuah peta yang dibuat oleh Arya, Galuh Tapa mulai menyusuri jalanan desa, masuk ke dalam hutan dan menyeberangi anak sungai hanya untuk mencari keberadaan rumah Kisanta. Rumah Kisanta berada di atas bukit yang bernama Bukit Tengkorak. Jika seorang mengerti mengenai wilayah ini, tentulah mencapai Bukit Tengkorak tidak terlalu memakan waktu yang lama. Namun, Galuh Tapa adalah orang baru di tempat ini. Dia tidak terlalu paham dengan medan yang akan dilaluinya, lebih dari itu dia tidak terlalu paham dengan peta yang dibuat oleh Arya. Hal ini membuat Galuh Tapa kesulitan untuk mencari jalan paling cepat menuju kediaman Kisanta. Di dalam perjalanan banyak sekali rintangan yang dia lalui, hutan yang lebat seringkali membutakan arah tujuannya. Bukankah aku pernah melewati sungai kecil ini, gumam Galuh Tapa, tampaknya pemuda itu mulai tersesat di dalam hutan ini. Hari mulai gelap, matahari sudah terbenam. Dia mencari tempat beristirahat akan tetapi tidak menemukan satu gubuk pun di dalam hutan. Akhirnya Galuh Tapa mencari satu pohon yang besar, dia pun menaiki pohon itu dan bermalam hingga menunggu matahari terbit. Matahari mulai menyinari wajah Galuh Tapa, hingga Galuh Tapa bangun dari tidurnya, dia pun melanjutkan perjalanan menuju Bukit Tengkorak. Di dalam perjalanan dia mendaki cadas yang penuh akar pohon besar, kakinya melangkah dengan penuh ketelitian. Satu persatu akar pun dilaluinya, hingga pemuda itu melihat ada sebuah bukit yang nampak besar dengan jurang yang begitu dalam dengan sebuah aliran sungai yang begitu deras. Keraguan Galuh Tapa nampak dari raut wajahnya yang begitu gelisah. Kalau aku tidak meniti jurang ini mungkin aku tidak akan sampai ke Bukit Tengkorak, gumam Galuh. Setelah itu Galuh Tapa melangkahkan kaki dengan perlahan. Detak jantungnya begitu kencang, keringat di wajah mulai membasahi tubuhnya. Namun Galuh Tapa terus menapakkan kakinya selangkah demi selangkah untuk menuju Bukit Tengkorak. Galuh Tapa beristirahat sejenak untuk memulihkan rasa lelah pada sebuah gubuk reot yang tertinggal. Gubuk itu mungkin dibuat oleh para pemburu yang sering mencari rusa di sekitar hutan ini. Setelah rasa lelahnya hilang dia pun melangkahkan kaki meninggalkan gubuk itu. Perjalanan berlanjut hingga akhirnya dia melihat seperti anak tangga yang cukup panjang. Tampaknya, ujung anak tangga tersebut berada di puncak bukit yang tinggi. Itulah Bukit Tengkorak. Galuh Tapa tidak tahu kenapa bukit ini dinamakan Bukit Tengkorak, mungkin karena bentuknya, atau pula mungkin dahulu ada banyak kepala manusia dipenggal di atas bukit tersebut. Galuh Tapa mulai mendaki melewati anak tangga satu persatu dengan ayunan kaki yang berat. Sial, jikalau aku memiliki ilmu meringankan tubuh, melewati anak tangga ini bukanlah perkara sulit untuk dilakukan. Meskipun terlihat mudah, tapi rupanya anak tangga ini begitu tinggi dan cukup tegak. Di pertengahan jalan, Galuh Tapa mulai merasakan langkah kakinya begitu berat seolah tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Dia menghela napas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan hanya untuk mengurangi rasa lelah. Namun kakinya mulai terasa sakit, dia pun mencoba berjalan lagi, memaksakan seluruh tenaga yang dimilikinya saat ini. Kadangkala, terdengar suara batuk kecil dari mulutnya, atau pula suara hela nafas yang berat. Bukan hanya sekali dua kali dia berhenti,
duduk di anak tangga dan meregangkan kakinya untuk sesaat, sebelum kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Akhirnya Galuh Tapa mendekati tangga yang terakhir. Dengan cepat dia melangkahkan kakinya untuk melewati tangga tersebut. Pemuda itu merebahkan tubuhnya, merentangkan dua tangan dan menatap langit yang berteman awan putih. Sinar matahari tajam tidak membuat matanya terasa silau. Aku penasaran, bagaimana Arya menaklukkan tangga ini hanya dalam setengah hari saja? Gumam pemuda itu, setelah tiba di puncak Bukit Tengkorak. Galuh Tapa merasa lega namun tak nampak ada seorang manusia di sana, kecuali hanya kerangka tulang belulang manusia. Terlihat kecil di kejauhan, rupanya puncak Bukit Tengkorak begitu luas, dengan banyak pohon-pohon yang tinggi. Di mana rumah Kisanta, ucap Galuh Tapa, sambil mencari petunjuk keberadaan tabib hebat tersebut. Namun, setelah cukup lama berputar-putar di antara pohon-pohon besar, Galuh Tapa tidak menemukan apapun. Tidak ada orang tua, atau pula rumah seperti yang dikabarkan oleh Arya kepada dirinya. Dengan raut wajah kecewa, dia pun akhirnya menghempaskan bokong di atas batu sambil bergumam tidak jelas. Setidaknya cara ini dapat menghilangkan rasa letih, meski hanya sedikit. Setelah beberapa menit beristirahat, Galuh Tapa mencoba peruntungan sekali lagi, dengan mengelilingi puncak Bukit Tengkorak ini. Jika memang tidak menemukan sedikit pun petunjuk, dengan berat hati, dia akan meninggalkan bukit tersebut. Dan akhirnya, gubuk Galuh Tapa setengah berteriak. Setelah berkeliling beberapa kali, kini akhirnya dia melihat sebuah gubuk kecil di depan matanya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, antara lelah, kesal, dan senang yang menjadi satu, pemuda itu perlahan mendekati gubuk tersebut. "Permisi, adakah orang di dalam gubuk ini?" Galuh Tapa mengetuk pintu gubuk beberapa kali. Permisi, apakah ini benar rumah Kisanta? Namun, tidak ada sahutan dari dalam gubuk tersebut. Sekali lagi, Galuh Tapa berpikir, apakah benar Kisanta tinggal di gubuk ini? Setelah beberapa kali mengetuk pintu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Apa yang membawamu ke tempat ini, anak muda?" Rupanya, orang di belakang Galuh Tapa merupakan sosok tua renta, tapi memiliki pancaran wibawa yang memikat bagi siapapun yang melihatnya. Hanya dengan mendengar dan melihat wajahnya saja, Galuh Tapa merasakan bahwa sosok orang tua ini adalah Kisanta. Tidak banyak pemuda yang datang ke tempat ini, kecuali mereka tersesat, atau meminta bantuanku untuk mengobati seseorang, tapi tampaknya kau tidak termasuk dari dua golongan tersebut, anak muda. Maafkan atas kelancangan aku, tapi jika boleh aku menebak, tuan ini pasti yang bernama Kisanta, bukan? Jawab Galuh Tapa, suara tawa kecil keluar dari mulut pria tua tersebut. "Kau tampaknya pemuda yang cerdas." "Benar, aku adalah Kisanta. Kenapa kau datang mencariku, anak muda?" Sesungguhnya Kisanta telah mengenal Galuh Tapa, dan tahu jelas kenapa pemuda itu datang ke tempat ini, bahkan sebelum pemuda itu memijakkan anak tangga pertama sebelumnya. Galuh Tapa pada akhirnya menceritakan perihal yang menimpanya beberapa hari yang lalu, bahkan dia mengatakan bahwa saudaranya Arya meminta bantuan Kisanta untuk mengobatinya. "Kedatanganku ke sini untuk berterima kasih kepada Kisanta," ucap Galuh Tapa. Namun sayangnya, kakek tua itu seolah tidak mendengar cerita Galuh Tapa, dia hanya diam dengan senyum tipis di bibirnya. Merasa kakek tua ini tidak merespon ucapannya, raut wajah Galuh Tapa terlihat kesal. "Apa hanya karena itu kau datang ke tempat ini, anak muda?" tanya Kisanta lagi. Galuh Tapa belum menjawab, dia menggaruk kepalanya beberapa kali, mencoba menemukan kalimat yang bagus untuk diungkapkan. "Begini Ki," ucap Galuh Tapa, sedikit ragu, "jika kau mengizinkan, kiranya bolehkan aku belajar ilmu kanuragan kepada dirimu." Mendengar hal itu, Kisanta malah tertawa kecil. Dia berjalan dengan dua tangan di belakang punggungnya, lalu membuka pintu rumah yang jelas tidak terkunci. Melihat hal tersebut, Galuh Tapa menjadi bingung. Apakah orang tua ini menerimanya menjadi murid atau malah menolaknya? "Ki, apakah kau menolakku?" tanya Galuh Tapa. "Sepertinya kau bukan pemuda yang sabar," jawab Kisanta.
lalu tertawa kecil. Apa kau serius ingin berguru denganku? Aku serius, Ki. Hehehehe, dahulu ada satu pemuda yang datang kepadaku, mengatakan hal yang sama seperti yang kau katakan hari ini, tapi pemuda itu akhirnya tidak berhasil memenuhi syarat yang kuberikan. Boleh aku tahu, syarat apa yang kau inginkan dariku? Kit tanya Galuh Tapa. Apa kau sanggup memberikan hal berharga kepada diriku? Tanya Kisanta. Aku tidak memiliki barang berharga apapun, Ki, jawab Galuh Tapa, tapi mungkin hanya pedang ini yang aku miliki. Jika kau menginginkannya, aku tidak keberatan untuk memberikannya kepadamu. Pedang ini hanyalah tempaan dari seorang empu, tiada arti bagi diriku, anak muda. Jawab Kisanta sambil tersenyum penuh arti. Benda mati yang menjadi rebutan para pendekar hanya akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Apa kau pikir aku menginginkan hal seperti itu? Galuh Tapa menjadi bingung, dia tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh Kisanta. Mengenai barang berharga, Galuh Tapa jelas tidak memilikinya kecuali pedang lintang kuning ini, tapi Kisanta menolak hal tersebut. Aku tidak memiliki apapun kecuali hidupku sendiri, gumam Galuh Tapa, tapi kemudian dia tersadar. Hidupku, apa Kisanta menginginkan hidupku? Sepertinya kau tidak tahu apa yang kumaksud, anak muda, ucap Kisanta berniat lagi masuk ke dalam gubuknya. Pergilah, sebelum hari menjelang malam, tunggu, guru, ucap Galuh Tapa, jika kau menginginkan hidupku, maka aku akan memberikannya, lagi pula aku mungkin sudah mati tanpa pertolongan dirimu. Dengan pikiran yang mantap, Galuh Tapa menarik pedang lintang kuning dari sarungnya, dan mulai meletakkan mata pedang itu pada batang lehernya sendiri. Mungkin aku tidak layak untuk hidup, dan mungkin pula hanya inilah yang bisa aku berikan kepada dirimu, guru. Bab 4, Ujian tahap awal. Kisanta masih tersenyum tipis melihat tindakan yang dilakukan oleh Galuh Tapa. Dia ingin melihat apakah pemuda itu sanggup menarik pedang di batang lehernya sendiri. Namun, rupanya Galuh Tapa tidak main-main dengan ucapannya. Tangannya mulai menarik pedang itu, hingga setetes darah telah keluar dari luka yang dia buat. Ketika Galuh Tapa menutup mata, dan ingin membuktikan kepada Kisanta bahwa tekadnya begitu kuat, pria tua itu segera menghentikan tangan Galuh Tapa. Cukup, hentikan, ucap Kisanta. Kau sudah menunjukkan kebulatan tekad, memang benar aku menginginkan kehidupanmu, tapi bukan nyawamu. Galuh Tapa menatap Kisanta dengan penuh makna, ada banyak pertanyaan di benaknya, yang tidak dapat diungkapkan satu persatu. Menyerahkan hidupmu padaku, bukan berarti kau harus mati, anak muda, ucap Galuh Tapa. Tapi pemaknaan yang lebih dalam, aku ingin membuat dirimu tunduk pada aturan aku, tunduk pada semua perintah dan nasihat yang akan kuajarkan kepadamu. Namun, melihat tekad kamu yang begitu besar, aku yakin kau bisa memenuhi syarat yang kuberikan. Apakah Kisanta menerima aku? Tanya Galuh Tapa. Aku menerima kamu menjadi muridku, jawab Kisanta. Mendengar hal itu, betapa senangnya perasaan Galuh Tapa saat ini. Dengan segenap jiwa raga, dia membungkuk untuk memberikan penghormatan pertama dari seorang murid kepada gurunya. Kisanta menepuk pundak Galuh Tapa beberapa kali, kemudian tersenyum haru. Sungguh, dia memang menginginkan Galuh Tapa menjadi muridnya, karena wajah pemuda itu sedikit mirip dengan putranya yang telah lama meninggal. Namun tentu pula dia tidak ingin menerima Galuh Tapa dengan sembarangan, tanpa mengujinya terlebih dahulu. Sekarang, setelah melihat tekad kuat Galuh Tapa, Kisanta yakin pemuda itu akan membawa ilmunya pada jalan kebenaran. Sekarang masuklah, kita akan berbicara di dalam, hari telah menjelang petang. Terima kasih, Eyang Guru, ucap Galuh Tapa. Malam itu, guru dan murid barunya bercerita banyak mengenai jalan hidup mereka masing-masing. Ditemani ubi rebus dan air putih, membuat suasana malam ini terasa lebih hangat. Sudah lama sekali, Kisanta tidak merasakan suasana seperti ini, bercengkerama bersama seorang pemuda seperti Galuh Tapa. Kekeh tawa sesekali terdengar dari mulut Kisanta, menampakkan dua buah gigi depan yang tersisa. Kerutan di keningnya jelas nampak, menunjukkan betapa tua dirinya saat ini. Sebenarnya,
Orang tua itu sudah berniat untuk menarik diri dari dunia persilatan, atau pula berhenti mengobati orang, tapi dia tidak bisa melakukan hal itu ketika ilmu kanuragannya belum diturunkan kepada seorang murid. Barulah ketika Galuh Tapa menguasai seluruh kekuatannya, Kisanta akan hidup tenang menikmati hari tuanya. Galuh Tapa, ceritakan padaku dari mana kau mendapatkan pedang tersebut? Tanya Kisanta, setelah memperhatikan bilah pedang yang tergeletak di atas meja. Kau tidak mencurinya, bukan? Tidak guru, pedang ini, Galuh menceritakan kenapa pedang ini ada padanya. Pedang ini adalah milik temannya, pedang lintang kuning. Namun pedang ini menjadi incaran semua pendekar aliran hitam, yang mengakibatkan kematian temannya, Aji Bakas. Aji Bakas menitipkan pedang tersebut kepada Galuh Tapa, dan berpesan agar menjaga pusaka itu, jangan sampai jatuh pada tangan orang-orang aliran sesat. Gambir Rimba dan muridnya yang melakukan ini kepada Aji Bakas, itulah pula alasan aku jatuh dari ketinggian dan ditemukan oleh Arya di tepi muara sungai. Mendengar hal itu, Kisanta hanya mengangguk-angguk pelan. Sesekali pria tua itu mengelus janggutnya, tampak sedang mencerna semua ucapan Galuh Tapa. Begitulah kehidupan ini, muridku, ucap Kisanta. Terkadang sesuatu yang kita dapatkan malah menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Karena hal itu, kita harus mawas diri, tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan. Semua perkataan guru, akan aku pegang teguh di dalam hati ini, jawab Galuh Tapa. Hari sudah begitu larut malam, kedua orang itu akhirnya tertidur pada kamar masing-masing. Perjalanan Galuh Tapa menuju tempat ini memang menguras banyak tenaga, dan karena itu dia tidur dengan dengkuran kecil. Setelah Galuh Tapa sudah diangkat jadi anak murid Kisanta, dia mulai berlatih. Kunci dalam ilmu bela diri adalah tubuh yang seimbang. Kisanta mulai menjelaskan tahap-tahap awal dalam latihan ini. Meskipun mungkin Galuh Tapa pernah belajar ilmu bela diri, tapi Kisanta menganggap pemuda itu seperti anak biasa yang belum mengerti apapun di dunia persilatan. Dengan membawa kendi-kendi yang berisi air yang akan dipikul, melewati jembatan kecil yang telah dibuat oleh Kisanta. Eyang Guru, apakah aku harus melewati jembatan ini? Tanya Galuh Tapa penuh keraguan. Jembatan itu tidak hanya kecil, tapi juga sangat licin. Butuh tubuh yang benar-benar seimbang untuk melewati jembatan tersebut. Lebih dari itu, jembatan yang dibuat oleh Kisanta cukup panjang, sekitar 10 depa, atau mungkin sedikit lebih panjang lagi. Tentu anak muridku, kamu harus menyeberangi jembatan itu. Melewati jembatan ini dengan tangan kosong terasa sulit dilakukan, apalagi harus menjaga air di dalam kendi, agar tidak tumpah. Jika dia sampai jatuh, maka Kisanta meminta Galuh Tapa untuk mengulanginya lagi, hingga dia benar-benar sampai ke seberang dengan kendi air yang masih berisi penuh. Jembatan yang kecil itu membuat Galuh Tapa sulit melangkahkan kaki. Perasaan ragu meliputi hatinya, dan hal ini membuat dia semakin sulit untuk menyeberangi jembatan kecil itu. Pada akhirnya dia meniti jembatan dengan perlahan, langkah kakinya penuh perhitungan. Namun belum pula genap 5 langkah kaki itu meniti jembatan, Galuh Tapa mulai kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya, dirinya mulai goyah. Pijakan kaki Galuh Tapa sudah mulai tidak teratur. Di mata Kisanta, Galuh Tapa terlihat seperti pemuda mabuk yang berjalan di tengah-tengah desa. Kadang miring ke kiri, tapi kadang pula miring ke kanan. Lalu pada akhirnya, ahak, Galuh Tapa berteriak, ketika salah satu kakinya tergelincir, membuat pemuda itu jatuh telungkup di permukaan tanah, dengan seluruh air yang tumpah mengenai tubuhnya sendiri. Ringisan kecil keluar dari mulut Galuh Tapa, bukan pula karena air ini membasahi tubuhnya, tapi karena pinggangnya terasa terkilir. Melihat hal itu, Kisanta hanya tersenyum kecil. Kisanta mengulurkan tangannya untuk menyambut Galuh Tapa. Dengan perasaan kesal, pemuda itu berdiri sambil mengusap-usap bagian pinggangnya. Jangan patah semangat, ini baru permulaan, ucap Kisanta. Bahkan belati yang tumpul akan menjadi tajam jika selalu diasah, muridku.
Tetaplah berlatih dengan ulet agar kelak engkau dapat menjaga keseimbangan meskipun musuh-musuhmu selalu memberi tekanan. Iya Eyang Guru, aku akan berusaha melewati semua rintangan ini, jawab Galuh Tapa. Kuncinya satu, anak muridku, tetaplah tenang, jangan biarkan emosi menguasai pikiranmu. Seru Ki Santa dengan harapan besar, jika kau dapat mengendalikan pikiranmu, melewati jembatan ini semudah membalikkan telapak tangan. Mendengar semua ucapan yang disampaikan gurunya, Galuh Tapa yang tadi mulai putus asa, kini bersemangat lagi untuk melanjutkan latihan. Pemuda itu terus berlatih walaupun dia sering gagal, tapi kegigihannya sekarang membuat Galuh Tapa dapat melewati jembatan ini meski belum terlihat sempurna. Air di dalam kendi masih tumpah, sementara Ki Santa menginginkan agar dirinya dapat menjaga air itu tanpa bercecer meski hanya setetes saja. Namun ini tentu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dahulu, Ki Santa muda berlatih seperti ini dan membutuhkan waktu 3 bulan lamanya, tapi Galuh Tapa berhasil melakukannya dalam 1 bulan saja. Setelah 2 bulan penuh berlatih dengan cara yang sama, akhirnya Ki Santa menganggap muridnya telah lulus latihan pertama, dan bisa melanjutkan latihan tahap selanjutnya. Selamat Galuh Tapa, ucap Ki Santa sambil menepuk pundak pemuda itu beberapa kali. Jika kau berada di generasi aku, kau adalah orang pertama yang lulus latihan tahap pertama. Guru, selanjutnya apa aku boleh mempelajari sebuah jurus kanuragan? Tentu saja belum, jawab Ki Santa, jangan tergesa-gesa, muridku. Sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, kecuali penyesalan. Mendengar nasihat gurunya, Galuh Tapa mengangguk tanda mengerti. Di dunia persilatan, kebanyakan pendekar yang mudah dikalahkan karena mereka tidak memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Padahal, pondasi yang kuat adalah kunci dari seorang pendekar. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menciptakan pondasi tersebut, hingga kelak akan membuat Galuh Tapa lebih mudah dalam menyerap ilmu kanuragan yang akan diberikan oleh gurunya. Itulah sebabnya, Ki Santa menginginkan agar Galuh Tapa menikmati proses latihan ini, setahap demi setahap tanpa dihantui oleh perasaan buru-buru. Setiap segala hal memiliki waktu dan masanya. Jikapun Galuh Tapa memiliki bakat yang bagus, dia akan tetap mampu menyerap ilmu kanuragan yang akan diturunkan Ki Santa kepada dirinya. Jadi, bersabar adalah kunci dari semuanya.